Oke, di sini saya akan mendokumentasikan alat yang saya buat, yaitu alat penyiraman tanaman otomatis atau yang bisa disebut dengan auto sprinkler system. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, di sini ada access point yang fungsinya sebagai komunikasi ya antara alat dengan mobil baik komputer maupun handphone ya. Fungsinya kita bisa menyeting alat tersebut menggunakan aplikasi mobile yang berbasiskan web. Sedangkan di sini alat pengendalinya, jadi inti utama dari alat penyiraman tanaman otomatis atau disebut dengan auto sprinkler system ada di sini ya. Sedangkan dua colokan ini fungsinya untuk mengaktifkan auto sprinkler system itu sendiri sama access pointnya ya. Sedangkan yang sebelah sini ada colokannya atau keluaran, fungsinya untuk menghubungkan alat tersebut untuk mengaktifkan pompa air sebagai pendorong serta solenoid sebagai katup untuk membuka airnya. Bisa kita lihat di samping sini alatnya. Alat tersebut sudah saya konfigurasikan, sudah saya pasang dengan pompa air. Jadi pompa di sini sebagai berfungsi untuk mendorong air dari tempat penampungan ke dalam ke sistem penyiraman tanaman otomatisnya ya, ke sistem salurannya. Di sini ada solenoid, fungsinya sebagai pembuka air, di mana solenoid ini akan aktif ketika waktu atau sistem kita sudah kita setting untuk menyiram tanaman otomatisnya. Kemudian untuk menyeting alat tersebut, pertama kali kita harus menyalakan dulu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini terlihat ada settingan IP address, subnet, kontrol, schedule, range sensor, serta inisialisasinya yang berfungsi untuk menjalankan sistem tersebut. Jadi waktu pertama kali kita bisa lihat di sini ya. Di sini kita bisa melihat informasi IP berapa yang dia pakai, yang bisa kita akses nantinya ya. Saya terlihat di awalnya. Oke, saya kelihatan di situ. Selanjutnya alat tersebut baru kita setting menggunakan komputer, menggunakan aplikasi wireless ya, menggunakan wireless. Di sini sudah kita lihat access point-nya atau WiFi-nya sudah aktif, namanya auto FS atau flooding system atau auto sprinkler system. Saya konekin ya. Kemudian kita tinggal buka browser aja, web browser. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox sebagai web browser. Jadi bisa dibuka menggunakan aplikasi Chrome, Mozilla maupun aplikasi lainnya, dan tidak hanya menggunakan komputer tapi bisa menggunakan aplikasi handphone ya yang berbasiskan WiFi atau wireless. Kemudian saya akan masukkan IP address dari alat tersebut 192.168.0.21. Oke, di sini sudah tampil menunya. Ini menu utama dari alat yang saya buat. Jadi judulnya Auto Sprinkler System. Di sini bisa terlihat tanggal real time-nya, ada tanggal Thursday 11 September 2014 jam 11.37.30 AM. Kemudian di bawah sini ada menu home, ada menu manual, ada menu option, serta menu schedule. Nah, di bawah main menu ini terdapat informasi, ada Sun, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, sama Saturday. Jika tulisan dari hari ini terdapat kurung buka dan kurung tutup, maka di hari itu sistem tersebut akan diaktifkan ya. Kemudian di bawahnya ada tabel schedule atau tabel penjadwalan. Bisa kita lihat tabelnya di sini dari hari Minggu, Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, sama Saturday, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masing-masing bisa kita setting sampai 4 program. Di sini ada program pertama, program kedua, program ketiga, dan program keempat. Yang masing-masing bisa kita atur baik secara hanya hoursnya. Di sini hoursnya, jamnya jam berapa mau aktif, menit ke berapa. Habis itu di sini ada durasinya mau berapa lama dalam hitungan menit ya. Jangan di bawahnya ada informasi lagi, yaitu sprinklernya ini on apa off ya. Kalau misalnya dia on berarti kondisi pompanya lagi nyala atau lagi menyiram, sedangkan kondisi sprinkler off berarti dia masih off atau belum menyiram. Sedangkan di bawahnya ini ada rain sensor untuk deteksi kelembapan tanah. Jadi saya sebut sebagai rain sensor ya, fungsinya untuk mendeteksi
mengukur kelembapan tanah dari media tanamnya, sehingga kalau misalnya tanahnya lembab walaupun jamnya sudah diatur untuk menyiram, maka dia tidak dapat menyiram dikarenakan media tanah masih basah. Sedangkan di bawah sini ada human sensor. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika sedang menyiram tiba-tiba ada orang yang lewat, dia akan otomatis di delay atau dijeda dulu sampai tidak ada orang, kemudian dia akan menyiram kembali sehingga aman bagi manusia. Sedangkan di bawahnya lagi ada namanya control system. Control system ini bisa terlihat tipenya otomatis, artinya sistem ini dijalankan secara otomatis. Jadi control system ini bisa kita atur juga sebagai manual, jadi kita bisa ngontrol secara manual. Oke, kita masuk ke dalam menunya. Di sini saya akan jelaskan beberapa menu. Yang pertama menu manual, ya, kita klik menu manual. Nah, di menu manual ini, ya, di menu manual ini sama seperti tadi ada keterangan tanggal, hari, ya, tanggal, hari, bulan sama tahun. Jadi sini date Thursday, hari Kamis, jam 11, tanggal 11 September 2014, jam 11.40 24 AM. Di sini ada menunya, main menunya sama kayak tadi, ada home, manual, option, schedule. Habis itu di bawahnya ada keterangan aktifnya harinya, Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, sama Saturday. Jadi kalau jika hari ini ada di dalam kurung berarti dia aktif. Sedangkan kalau misalnya hari Sunday ini tidak ada kurung awal buka kurung siku kurung buka untuk di hari tersebut, maka dia tidak aktif. Di bawahnya ada schedule-nya sama. Nah, bedanya apa? Bedanya setelah schedule, tabel schedule ini di bawahnya ada informasi buat kontrol sprinklernya. Jadi di sini bisa kita pakai combo box. Dia kondisinya mau kita kontrol on apa off. Kemudian kita bisa masukkan password, ya, masukkan password. Kemudian bisa kita submit untuk mengaktifkan atau menyalakan dari sistem tersebut. Tapi syaratnya menu tersebut hanya dapat digunakan ketika kita setting ke mode manual. Jadi kalau misalnya dalam mode otomatis tersebut kita paksa kita bikin on, maka dia tidak dapat on sistemnya. Kenapa? Karena dia masih dalam mode otomatis. Jadi untuk mengakses modul menu manual ini kita harus ganti dulu optionnya menjadi menu otomatis gitu. Sedangkan di menu option, ya, di menu option sendiri kita bisa lihat. Nah, di sini ada dua sub menu, yaitu setting tanggal sama setting waktu serta setting sistem, ya. Jadi judulnya sama atau sprinkler system. Di dalam menu option ini ada tanggal, date Thursday 11 September 2014, tanggal 11.42 AM, ya. Menu sub menunya ada home, ada set date time, habis itu ada set system. Di bawahnya ada informasi hari apa yang sedang aktif. Di sini semua hari sedang aktif nih. Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Jadi jika hari ini di dalam kurung disikukan ini seperti ya, ada kurungnya, maka dia sedang aktif. Di bawahnya kemudian ada tabel schedule sama seperti tadi buat informasi jam berapa dia aktifnya pada program pertama, program kedua, program 3, dan program keempat, ya, dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Sabtu, ya. Jadi 7 hari dalam satu minggu. Kemudian di bawahnya tetap sama ada informasi springernya on apa off, habis itu rain sensornya on apa off, habis itu ada human sensornya on apa off, habis itu ada kontrol sistemnya, dia modenya otomatis atau manual, ya. Untuk setting optionnya kita bisa mulai dari setting tanggal. Di sini sistem tersebut sudah berbasiskan real time system, artinya sistem ini sudah berbasiskan waktu, jadi dia real time jalan secara terus menerus tanpa berhenti, ya. Ini kita sudah masuk ke dalam submenu set data time. Jadi sama seperti tadi ada judulnya nih, auto sprinkler system berada di kita berada di menu set tanggal dan waktu, ya. Hari Kamis Thursday 11 September 2014 jam 11.43 AM. Di bawahnya ada informasi hari apa yang sedang aktif, sama seperti tadi ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kemudian di bawahnya itu ada tabel schedule
tabel di mana alat tersebut aktif berdasarkan schedule tersebut ya. Jadi mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan masing-masing hari itu mempunyai 4 program ya, program 1, program 2, program 3, dan program keempat. Masing-masing program ini kita bisa atur dari jamnya, menitnya, serta durasinya. D-nya ini mau 1 menit apa berapa menit, hitungannya menit. Di bawahnya tetap ada informasi, ada sprinkler on apa off, habis itu rain sensornya on apa off, habis itu human sensornya nih on apa off, habis itu kontrol sistemnya nih modenya masih mode otomatis ya. Dan di dalam menu set tanggal dan waktu ini kita bisa menyeting nih tanggalnya. Jadi harinya hari berapa nih, hari apa, kita bisa masukkan hari Senin, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, atau hari Sabtu dalam bahasa Inggris. Jadi pesan ini kalau misalnya kita menyeting hari Minggu, kita tinggal masukin nomor 1 gitu ya, masukin nomor 1. Habis itu misalnya hari Selasa kita bisa masukin nomor 3, kalau misalnya hari Senin kita bisa masukin nomor 2. Jadi urut number ini berdasarkan hari, jadi dimulai dari hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, sampai hari Sabtu. Jadi 7 hari dalam 1 minggu ya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Habis itu di bawahnya kita bisa nyeting hari dalam 1 bulan ya. Jadi sekarang tanggal berapa, misalnya kita setting tanggal 11 gitu ya. Jadi sekarang harinya hari Kamis ya, hari Kamis 5. Habis itu tanggal 11. Habis itu kita bisa setting bulannya bulan berapa, bulan 9 atau September, terus tahunnya 2014 misalnya seperti ini ya. Kemudian kita bisa juga ngatur jamnya nih, hoursnya, set hours. Jadi dalam bentuk format 24 jam, jadi dari 0 sampai 24 kita setting jamnya, misalnya jam 11. Habis itu kita setting menitnya dari 0 sampai 59, kita setting misalnya 46. Kemudian setelah itu kita masukkan password. Jadi password di sini fungsinya untuk mengamankan sistem tersebut agar jika ada orang lain yang iseng ingin merubah-rubah, tidak dapat merubah sistem tersebut kalau tidak mengetahui passwordnya. Jadi tinggal kita masukin passwordnya, kemudian kita submit ya. Sekarang sudah berubah ya jamnya ya. Nah, ini untuk setting tanggal. Kemudian alat tersebut kita bisa setting optionnya. Option itu isinya ada apa aja. Kita masuk ke menu option lagi, option, pilih ke sistem, set sistem. Kita akan mengkonfigurasi sistem dasarnya ya. Nah, aplikasi ini bisa diakses menggunakan IP address ya. Di sini aplikasi IP address sebelumnya 192.168.0.21. Ini IP untuk mengakses sistem defaultnya ya. Nah, itu bisa kita rubah ya, bisa kita rubah menggunakan menu subsystem, menu sub yang ada di option, yaitu setting system ya. Untuk informasi awalnya sama seperti menu-menu yang lainnya, dari mulai tanggal, jam, habis itu informasi hari apa yang aktif, habis itu tabel schedule-nya apa, habis itu ada informasi sprinklernya lagi on apa off, habis itu rain sensornya on apa off, habis itu target rain sensornya itu berapa persen ya, habis itu human sensornya tuh on apa off, habis itu ada kontrol sistemnya di otomatis atau manual. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada field text area, fungsinya buat nyeting IP-nya nih. Kita bisa setting IP-nya sesuai dengan jaringan yang kita punya. Jadi kita bisa setting nih. Di sini saya setting 192.168.0.20. Saya rubah ya, tadinya dia IP addressnya 192.168.0.21. Sekarang saya rubah ke 20 dengan subnetnya seperti biasa default 255.255.255.0. Sedangkan karena jaringan saya hanya bentuknya single, jadi nggak ada gateway-nya. Jadi gateway ini saya kosongkan ya. Kemudian kita bisa ngatur juga di sini, bisa kita atur kontrol sistemnya apa nih, manual atau otomatis, bisa kita atur. Kemudian rain sensornya on apa off, habis itu target rain sensornya berapa, misalnya 70% ya, hitungannya persentase.
Habis itu human sensor. Human sensor di sini bisa kita atur juga nih, on apa off ya. Misalnya kita on kan, kemudian kita paskan password lagi seperti tadi 256. Kita submit ya. Ini kita akan coba kembali akses ya di IP yang tadi saya masukin, IP 20. Kita ganti IP 192.168.0.20. Kita enter. Kita lihat apakah berhasil. Jadi di alat yang saya buat ini kita bisa melakukan penyiraman secara otomatis tanpa takut tanaman kita layu atau mati ya, karena misalnya kita tinggal lama keluar kota atau ditinggal oleh pembantunya gitu. Nah di sini IP yang tadi saya masukin 192.168.20 tidak dapat diakses. Kenapa? Karena kalau untuk set sistem kita harus manual hard reset ya, artinya kita harus mematikan dan menghidupkan kembali sistem tersebut. Kita coba, kita matikan dulu. Ya, di sini saya matikan dulu sampai mati. Tunggu kira-kira 3 detik, kemudian kita nyalakan kembali ya. Nah, sistem akan loading kembali, jalan kembali. Nah, kalau tidak terlihat, saya ulang kembali. Bisa terlihat di sini IP-nya sudah berubah ya, 20. Jadi udah berubah, yang tadinya 192.168.0.21 sekarang udah 192.168.0.20. Jadi pas waktu kita akses barunya, kita coba lagi ya, akses ke IP yang baru. Nah, di sini tampil, berarti konfigurasi sistem kita telah berhasil. Jadi di sini kita bisa konfigurasi sistemnya otomatis atau manual. Habis itu sensornya, baik dari range sensornya, human sensor, modenya otomatis atau sistem bisa kita atur sesuai kebutuhan. Habis itu untuk yang mode manualnya kita bisa nyalakan secara manual on apa off penyiramannya, asalkan mode kontrol sistem ini dalam mode auto manual ya, bukan otomatis kayak gitu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk konfigurasi schedule-nya ya, jadwalnya. Saya akan masuk menu schedule atau jadwal. Oke. Untuk di menu schedule ini informasinya tetap sama, awalnya tanggal Thursday 11 September 2014 jam 11.53 AM. Habis itu di bawahnya ada informasi ya, hari apa alat ini aktif ya. Jika harinya terlihat ada kurung kurawala di sini ya, di awal dan di akhir tulisan nama harinya, maka dia aktif. Tapi kalau jika tidak ada kurungnya, dia tidak ada di dalam kurung, berarti dia tidak aktif di hari tersebut ya. Kemudian di tabel schedule-nya dimulai dari hari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, sama Saturday. Jadi 7 hari dalam 1 minggu. Yang masing-masing hari itu kita bisa atur programnya, dari program 1, program 2, program 3, program 4. Artinya kita bisa ngatur penyiramannya dengan 4 program yang berbeda, jam yang berbeda, menit berbeda, serta durasi yang berbeda. Di sini saya hanya mengatur untuk program pertama setiap harinya, yaitu setiap jam 4 pagi dengan durasi 1 menit. M-nya kosong, menitnya kosong, jadi jam 4.00 menitnya kosong nih. Jadi durasinya hanya 1 menit nih. Menitnya kosong, durasi 1 menit. Jadi untuk Sunday jam 4 pagi nyala, jam 4.00 pagi nyala, on, dengan lama penyiraman 1 menit.
Begitu juga yang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nah, untuk program kedua di sini hanya ini 99, program ketiga juga 99, program keempat juga 99. Ini artinya apa? Artinya jika kita memasukkan nilai lebih dari jam 24, berarti artinya program ini tidak dijalankan. Artinya program kedua dan ketiga keempat ini tidak sedang diaktifkan. Saya hanya mengaktifkan program pertama saja untuk setiap harinya. Nah, ini bisa kita atur setiap programnya dari tampilan di bawahnya. Ya, ini informasi di bawahnya tetap sama kayak tadi. Ada informasi sprinkler on-nya, apa off, habis itu rain sensornya yang sedang kebaca berapa persen, habis itu human sensornya tidak terdeteksi, habis itu kontrol sistemnya otomatis atau manual. Ya, sedangkan sekarang lagi di setting otomatis. Untuk harinya, untuk hari bisa kita aktifkan, misalnya Sunday kita checklist, ya. Sunday kita checklist, misalnya setiap hari Minggu kita checklist, jamnya bisa kita atur. Program pertama jam 4, program kedua jam 9 pagi, program ketiga jam 4 sore, program keempat jam 23 malam, menit ke 00. Ya, masing-masing menit ke 00. Durasinya bisa kita atur nih lama penyiramannya. Misalnya program pertama 1 menit, program kedua mungkin 2 menit, program ketiga bisa 5 menit, atau program berikutnya yang keempat bisa kita atur 1 menit atau 2 menit gitu. Jadi bisa kita atur setiap programnya. Jadi misalnya program pertama jam 4.00 pagi, durasi 1 menit, dia akan menyiram selama 1 menit. Habis itu kemudian misalnya kita atur lagi program keduanya jam 9 pagi dengan durasi 2 menit, dia akan menyiram selama 2 menit pas di jam 9 pagi. Kemudian untuk program ketiga misalnya kita atur 16 atau jam 4 sore dengan durasi 5 menit, maka dia akan menyiram selama 5 menit pas jam 4 sore. Jangan yang terakhir misalnya saya setting jam 23 atau jam 11 malam dengan durasi 2 menit, dia akan menyiram 2 menit pas jam 11 malam. Habis itu sama seperti tadi, bisa kita masukkan passwordnya untuk saya konfigurasi, kemudian kita save datanya, ya. Nah, kalau sudah berhasil, dia akan tampil di sini di atas. Bisa terlihat ada perubahan. Tadinya dia nilainya 99, di sini program keduanya 9, program ketiganya tadi 99 jadi 16, program keempatnya juga tadinya 99, dia jam 23. Artinya apa? Artinya alat tersebut bisa kita setting menggunakan 4 program. Program pertama saya setting jam 4 pagi dengan durasi 1 menit. Program kedua saya setting jam 9 pagi dengan durasi 2 menit. Program ketiga saya setting jam 4 sore atau jam 16.00 dengan durasi 5 menit. Dan program keempat saya setting jam 23 atau jam 11 malam dengan durasi 2 menit. Jadi ini bisa kita setting sesuai kebutuhan kita nantinya, ya. Di sini di bawahnya juga sama. Untuk hari apa terus atur, hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, ya. Kita mulai dari hari Sunday, hari Minggu Sunday, habis itu hari Selasa, terus Monday, hari Minggu, Sunday, hari Senin, Monday, bisa kita atur atau kita aktifkan, atau tidak juga nggak kita aktifkan, ya. Hari Selasa, Tuesday, bisa kita aktifkan atau tidak kita aktifkan. Jadi terserah kita gitu, ya. Misalnya seperti ini, ya. Jadi ini semua bisa kita atur dari hari Minggu, Sunday, Senin, Monday, hari Selasa, Tuesday, hari Rabu, Wednesday, hari Kamis, Thursday, hari Jumat, Friday, hari Sabtu, Saturday. Jadi bisa kita atur 4 program dengan hari yang berbeda, ya, sampai 7 hari dalam 1 minggu dengan masing-masing bisa kita masukkan program berbeda-beda dengan jam yang berbeda-beda. Jadi tergantung dari nantinya sistem ini mau diaktifkan kapan, gitu, ya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana sistem ini akan bekerja, ya. Saya setting sekarang harinya hari Thursday, ya, hari Kamis, berarti sekarang tanggal 11 September 2014, sekarang sedang posisi jam 11.59.
saya akan mulai aktifkan nanti jam berapa, jam 12 2 menit ya, biar enggak terlalu lama. Jadi hari kita setting nih Thursday, kita aktifkan Thursday-nya. Oke, sudah kita aktifkan. Kemudian kita setting jam pertama jam 4, program pertama jam 4 dengan durasi 1 menit ya. Program kedua ini jam 9 dengan durasi 1 menit. Program ketiganya kita ganti nih, sekarang jam 12.00 menit ke 2 dengan durasi 2 menit. Kita setting 2 menit penyiraman ya. Habis itu jam keempatnya kita setting jam 23 dengan durasi 1 menit ya. Kemudian saya masukkan passwordnya agar bisa di save, baru kita save day-nya. Nah, kita lihat di tabelnya. Di sini sudah terlihat ya. Untuk yang di Thursday, program pertama nih jam 4. Program keduanya ini jam 9. Program ketiganya nih jam 12 menit kedua dengan durasi 2 menit. Dengan program empatnya jam 23 dengan durasi 1 menit. Jadi kita bisa tunggu sampai menit kedua. Sekarang menit ke 1 nih, 12.1. Sekarang kita ke depan, kita lihat. Tinggal 200 biji. Potong baru 3.000. Di sini kita akan tunggu. Tadi kita di setting jam 12 2 menit dengan durasi penyiraman 2 menit. Kita lihat sistemnya akan berjalan apa enggak. Sekarang alat tersebut akan melakukan penyiraman dengan durasi 2 menit yang sudah kita atur jamnya jam 12 2 menit dengan waktu durasi penyiraman 2 menit. Jadi alat tersebut telah berjalan dengan sukses. Bisa terlihat di sini ya. Alat tersebut akan berhenti ketika menitnya sudah habis durasinya. Dia sedang berjalan terus sampai 2 menit durasinya. Bisa kita lihat. Jadi alat tersebut bisa kita atur baik tanggal, waktu maupun durasi dalam penyiramannya. Ya. Jadi sangat berguna sekali bagi kita yang mempunyai tanaman, agar tanaman tersebut tidak layu atau tidak mati, sehingga kita bisa tinggal dan dia bisa menyiram secara otomatis. Jadi bisa kita lihat alatnya berfungsi dengan baik. Nah, sudah 2 menit, sudah terlihat ya 2 menit, maka alat tersebut secara otomatis akan berhenti sendiri. Jadi kita bisa atur programnya dari program pertama sampai program keempat, di mana masing-masing program itu bisa kita atur hari, tanggal maupun waktunya.
Ya, sudah terlihat jamnya sekarang jam 12.04. Jadi alat tersebut sangat berguna sekali bagi kita yang hobi tanaman maupun yang punya ladang, punya greenhouse. Di alat tersebut punya kelebihannya, yaitu jika kita punya ladang yang luas, kita nggak perlu banyak orang untuk menyiramnya, ya, Habis itu efisiensi waktunya jadi lebih baik. Habis itu kita bisa ngatur menurut jamnya, jam berapa, sehingga nutrisi air bagi tanaman tetap teratur dan terkendali. Selain itu, untuk lahan yang luas, untuk penambahannya cukup murah. Kenapa? Karena kita bisa hanya menambahkan pipa, secukupnya. Jadi untuk alat yang saya buat ini, untuk panjang 1 meter itu dia bisa menampung sampai kira-kira 8 tanaman. Jadi sistemnya 8 tanaman dengan sistem pipa berlubang, ya. Oke, sekian dari saya, penjelasan dari saya tentang penyiraman tanaman otomatis atau auto sprinkler system. Jika ada informasi yang ingin Anda tanyakan, bisa lihat ke situs www.pusatinnovasi.com. Sekian dan terima kasih.